kecil yang sering kita bawa. Kenapa kok Kak kita bawa flashlight di pesawat, bukannya di pesawatnya ada ya? Emang ada, cuman kalau flashlight yang di pesawat itu hanya digunakan pada saat emergency aja kayak gitu. Jadi dia Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi sama aku. Nah, jadi ini requestan lagi ini requestan teman-teman karena hari ini aku bakal buat pasti banyak banget kan kalian penasaran tentang apa aja sih Kak persiapan pramugari itu pada saat dia mau terbang. Apa aja sih, ribet nggak sih, banyak nggak sih bawaan dia, kok sampai bisa bawa koper, isinya tuh apa, terus kayak handbag gitu, tas kecil itu tuh isinya apa aja sih. Nah, jadi hari ini aku bakal ngebahas itu, tapi jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Aku hari ini bakal ngebahas itu sampai selesai. Jadi ini memang banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan ini yang yang sering banget ditanya sama aku atau DM sama aku atau komen juga. Nah, jadi hari ini aku bakal buatin dan kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama, kita itu kan kalau pramugari kan kayaknya ngeliatnya tuh banyak banget ya bawaannya, kayak sampai bawa koper, terus juga kayak bawa handbag kayak gitu. Nah, jadi aku mau jelasin dulu handbagnya ya, kayak tas kecil gitu yang suka ditenteng sama pramugarinya itu isinya itu sebenarnya sih ada ya, cuman aku banyak yang udah nggak lengkap di handbag aku karena udah lama nggak terbang. Jadi ini aku kasih tahu aja. Yang pertama itu ada buku announcement. Itu wajib banget kita bawa, mau even kita junior, senior, kita harus bawa itu karena itu sangat penting banget. Ketika kita mau announcement, kita kan nggak mungkin dong apal semua kan, pasti ada lupa-lupanya juga, apalagi waktu kita masih junior. Jadi kita harus buka buku announcement itu untuk kita baca. Nah, itu yang pertama, penting banget. Terus yang kedua, kenapa kita harus bawa buku announcement? Kalau misalkan senior tiba-tiba mau pinjam dan kita nggak bawa, siap-siap ya nanti dimarahin atau diomelin sama seniornya. Nah, jadi kita harus bawa buku announcement. Terus yang kedua, kita harus bawa ID card. ID card itu ya untuk tanda pengenal kita, nama kita siapa, ID kita berapa. Terus juga itu juga untuk seperti apa ya, kalau kita kan kalau mau keluar kendaraan kita harus pakai KTP. Nah, kalau kita itu untuk berkendara untuk terbang itu kita harus bawa ID card. Sedangkan kalau misalkan kita enggak bawa ID card itu nggak bisa terbang karena itu adalah tanda pengenal kita. Kayak gitu ya. Itu wajib. Terus yang kedua itu ada dokumen, ada FAC. FAC itu kayak dokumen pramugari itu. Di situ tuh kayak dokumen-dokumen penting banget dan harus wajib banget kita bawa. Itu sama pasangannya kayak ID card. Jadi kalau misalkan nggak bawa itu fatal banget, jadi kita nggak bisa terbang. Dan kalau misalkan FAC itu dia harus valid itu artinya sertifikat itu yang ada di dalam dokumen itu harus masih aktif dan belum expired. Terus di tas kita itu kita wajib banget bawa pena itu sebanyak-banyaknya ya guys, minimal 3 lah ya. Kenapa Kak kok mesti bawa pena? Emangnya pramugari juga nulis di pesawat? Iya, kita juga nulis karena kita nulis kayak checklist gitu. Checklist itu tuh kayak kita nulis alat-alat emergency, misalkan nih alat luncur itu expirednya tanggal berapa gitu. Terus kita misalkan tanggalnya hari ini, kalau misalkan belum diganti kita wajib untuk gantinya, untuk nanti kita change screw-nya nggak lagi ganti. Kita yang udah terbang pertama kita harus ganti kayak gitu. Jadi harus wajib banget bawa pena. Terus kalau misalkan kita juga kalau misalkan mau nulis kayak penumpangnya berapa, pesawatnya di mana, parkirnya, terus kaptennya, nama krunya siapa, itu kita kan butuh pena dan itu harus wajib kita punya pena minimal 3 ada di handbag ya. Terus next apalagi ya, kalau misalkan udah pena ini kita harus wajib banget bawa buku kecil kayak gitu, buku kayak notebook kayak gitu. Itu untuk itu tadi aku bilang untuk catat nama kru, penumpangnya berapa, terus tuh nanti kalau misalkan makanan naik di pesawat itu berapa, nanti kita laporin ke FA1-nya atau senior flight attendant-nya kayak gitu. Terus di handbag itu terdapat juga kayak lampu, atau bukan lampu sih, kayak flashlight gitu yang kecil yang sering kita bawa
kenapa kok Kak kita bawa flashlight di pesawat, bukannya di pesawatnya ada ya? Emang ada, cuman kalau flashlight yang di pesawat itu hanya digunakan pada saat emergency aja kayak gitu. Jadi dia letaknya itu ada di bawah kursi flight attendant-nya. Jadi kita harus minimal memiliki flashlight untuk pribadi. Jadi ketika flashlight-nya di bawah kursi pramugarinya itu rusak, kita punya pribadi gitu loh pada saat emergency. Atau malam hari, kita kan pasti kalau malam hari kita mau lihat kayak kalau penumpang udah selesai disembar kayak gitu, kita sebagai pramugari tuh ngelihat, ngecek gitu loh, ada barang penumpang yang ketinggalan nggak, terus kayak life vest tuh kayak baju pelampung penumpang itu ada ketinggalan nggak, terus tuh ada yang pokoknya ada yang berserakan kah atau gimana, itu kita bisa gunakan flashlight kita kayak gitu. Jadi itu penting banget ya. Terus kalau satu lagi, jadi kita itu wajib banget untuk bawa anting. Jadi kayak anting itu anting mutiara, tahu kan pasti kayak mugari suka mbak-mbaknya pakai itu anting mutiara yang kecil itu. Kenapa kita harus bawa? Kita harus punya spare. Jadi ketika nanti kita terbang, kita nggak kerasa atau hilang atau gimana, kita bisa ganti punya spare itu. Dan kita harus wajib banget punya spare jam tangan. Itu wajib dan kudu banget kita harus memiliki jam tangan di handbag itu. Jadi ketika misalkan jam yang kita pakai itu lagi terbang itu tuh rusak atau nggak berfungsi, kita harus ganti yang ada spare di handbag itu. Untuk kalau misalkan penumpang nanya jam berapa, kita tahu, kita bisa jawab. Terus kalau misalkan penumpang nanya ini mbak berapa jam lagi, kita bakal landing, kita tahu kayak gitu. Jadi itu ya, kalau handbag itu adalah dokumen-dokumen yang banget dan mesti kudu banget kita bawa sebelum kita persiapan di koper gitu. Percuma aja kan kalau kopernya lengkap tapi dokumennya enggak ada, itu kita nggak bisa terbang gitu. Next kita langsung lanjut aja ke koper. Jadi kalau misalkan koper itu sebenarnya banyak banget ya, banyak banget isinya itu, karena kita waktu pada saat training itu kita diwajibkan untuk membawa semua sparenya tuh apa aja Kak? Sparenya tuh baju seragam yang V-neck sama yang Chongsan, yang untuk bisnis sama ekonomi itu minimal satu-satu. Terus kita harus bawa minimal satu rok yang untuk seragam juga. Kenapa? Pada saat kebanyakan banget kita kalau terbang itu kan kadang kita ngelayani penumpang, nanti ketumpahan lah makanannya, terus ketumpahan teh lah, ketumpahan apalah, jadi sehingga kotor. Kita kan kalau di pesawat kita nggak bisa nyuci, jadi kita mau nggak mau kita harus change baju itu yang baru gitu. Jadi diusahakan banget, nah itu agak susah sih, diusahakan banget baju seragamnya tuh nggak lecek. Gimana? Nah itu ada triknya, itu pokoknya nanti next kalau kalian udah jadi pramugari pasti kalian tahu sendiri untuk membackup si seragam kalian di koper itu biar nggak lecek kayak gitu. Itu ya seragam. Terus yang kedua itu kita harus bawa baju ganti, minimal baju kaos 2 sama jeans. Kita nggak boleh pakai rok pendek, nggak boleh. Terus kita pokoknya harus membawa baju bebas pantas. Kenapa Kak? Kok kita mesti pakai mesti bawa baju bebas kayak gitu? Emangnya kita bakal turun? Nah kita kan nggak tahu ya, namanya kita kan pramugari, perjalanan kita atau bakal stop apa karena cuacanya buruk, kita dialaskan untuk kita nggak bisa take off, sehingga kita harus menginap di kota itu. Jadi kita harus punya spare baju itu. Jadi ketika kita disuruh stop misalkan nih di Jogja, nah kita harus mau nggak mau kan kita harus juga ganti baju kalau misalnya kita mau keluar sama kapten atau sama krunya kayak gitu. Terus diwajibkan juga untuk bawa baju tidur juga. Terus juga untuk perlengkapan mandi itu kita harus kayak taruh di pouch kecil gitu loh, pouch kecil ya, kayak sampo, gosok gigi, terus odol dan segala macam itu ya, itu harus kalian bawa. Setelah itu terus setelah itu kalian harus bawa sepatu servis itu biasanya kita harus punya spare juga, karena biasanya kalau misalkan suka mugari ini seneng banget sama
yang sepatunya itu atau sendalnya itu yang udah robek-robek karena nyaman, maksudnya udah longgar gitu, jadi kita nggak sakit pakainya. Kalau misalkan yang baru kan masih kayak ketat gitu kan. Nah jadi itu kita juga harus bawa. Terus apalagi ya, oh ya kita juga harus bawa baju extra crew. Apa itu Kak extra crew? Jadi kalau misalkan kita stop kita stop di penerbangan itu, sehingga kita harus mengikutin mengikutin pesawat yang lain atau pesawat batik air yang lain. Nah itu biasanya kita harus ganti baju seperti baju hitam putih sama blazer warna hitam kayak gitu. Jadi kita harus bawa itu sama sepatu heels warna hitam, banyak banget kan. Makanya kalau mugari itu suka berat juga ternyata. Itu tuh pas aku dorongnya itu pertama kali, ternyata itu tuh berat banget gitu loh. Dan satu lagi kalian mesti bawa itu namanya FAM, Flight Attendant Manual. Flight Attendant Manual itu yang buku manual, yang itu buku pedoman untuk pramugari yang bener-bener itu tuh sebenarnya di pesawat ada juga, cuman kita disuruh atau diwajibkan untuk bawa itu. Bukunya segini setebal ini, dan itu mesti kita bawa. Jadi itu biasanya kalau sebelum penerbangan kita akan briefing dulu tuh, kenalan sama captainnya, sama evawannya, sama kru yang lain. Nah baru nanti kita dicek satu-satu kopernya kayak gitu, lengkap nggak, ada sepatunya nggak, ada baju ekstra krunya nggak, terus ada baju tidurnya nggak, pokoknya yang lain yang aku sebutin tadi udah lengkap atau belum. Kalau misalkan di koper itu enggak lengkap, itu bisa diturunin itu dalam arti change crew. Jadi dia nggak wajib dan dia nggak bisa mengikuti penerbangan kita karena pelengkapannya itu enggak komplit. Nah sama juga sama yang kayak tadi yang ada di handbag tadi, dokumen-dokumen itu sangat penting banget karena itu yang pertama kali dicek dulu sebelum ngecek koper kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak ngiranya koper pramugari itu enteng, salah besar sayang, karena itu tuh sangat banyak banget bawaannya dan emang kita harus mempersiapkan segala macam di koper tersebut gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa terjadi emergency, amit-amit ya, ada emergency, terus kalau ada di extend atau gimana, kita udah ready gitu. Jadi lupa maaf nih, di koper itu kalian juga wajib untuk bawa sepatu. Jadi nggak boleh bawa sendal. Jadi kalau misalkan ngeron itu kayak nginep di suatu tempat atau di hotel, kita nggak boleh keluarnya itu pakai sendal. Jadi minimal pakai sepatu jalan lah ya, kayak sepatu heel kecil-kecil gitu, atau kayak sepatu flat shoes kayak gitu teman-teman. Jadi aku juga sebenarnya kaget banget karena waktu pertama kali aku first flight itu sumpah berat banget tuh koper, sampai aku ngangkat kopernya ke head track itu, ke tempat yang bagasi penumpang itu tuh, sampai sama temen aku karena saking beratnya gitu loh. Jadi pokoknya banyak banget lah hal yang menarik banget kalau misalkan kita jadi pramugari gitu loh. Jadi kalau misalkan temen-temen yang sekarang lagi berjuang pengen jadi pramugari, sok atuh coba lagi sehingga kalian tuh bisa dapet. Kalau misalkan nggak dapet, ya udah next tahun depan kita bisa ngikutin lagi kayak gitu. Pokoknya misalkan kalian pengen banget yang kalian ketahui tentang pramugari atau belum terjawab, dan mungkin mbak-mbak yang pramugari kalian DM di Instagram gak dibales, itu bukan sombong, karena kita juga memang membatasi untuk membalesin DM sih biasanya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang aku ex pramugari kan, jadi kalian bisa punya kesempatan banget, bisa komen di bawah ini, di kolom ini, pengen tanya apa, dan nanti aku bakal buatin kontennya next di video besok, boleh. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ngikutin aku setiap hari. Terima kasih banget. Aku ucapin semoga teman-teman yang nonton ini bisa sukses dalam karirnya dan kehidupannya. Mungkin sampai sini aja video aku hari ini. Nanti bakal aku lanjutin besok video barunya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.